Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Andriani dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori paradigma psikoanalisa. Psikoanalisa yang pencetusnya oleh Sigmund Freud. Terlebih dahulu kita akan mengenal siapa sih sosok dari Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Moravia 6 Mei 1856 dan wafat di London 23 September 1939. Akan tetapi selama 80 tahun ia tinggal di Wina dan dia meninggalkan kota itu hanya ketika Nazi menyerang Australia. Sebagai seorang pemuda, ia memutuskan ingin menjadi seorang ilmuwan, dan dengan tujuan ini ia memasuki sekolah kedokteran di Universitas Wina tahun 1873 dan tamat pada tahun 1881. Di sini kita akan mengenal pokok-pokok teori Freud mengenai kepribadian. Yang pertama, kita kenal struktur kepribadian. Yang pertama ada id. Id ialah suatu keinginan yang ada pada diri manusia sejak ia lahir. Dia mendorong ego untuk mengutarakan apa yang diinginkan oleh si ego. Yang kedua ini ego inilah ego yang ada dalam diri manusia. Ego ini dia menginginkan segala hal yang ingin dia capai, yang ingin dia raih. Dia tidak mau tahu apapun resiko. Pokoknya di ego ini seseorang itu menginginkan sesuatu tanpa mengetahui apa resikonya. Yang ketiga ini ada superego. Superego ini dia menimbangkan antara baik atau tidak, pantas atau tidak, dan bagus atau tidaknya untuk didukung. Dan dia itu ketika si ego ini bertindak, si superego ini bernahan dan dia mempertimbangkan. Yang kedua ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian ini ada pertama insting. Ada tiga istilah, banyak persamaan insting. Yang pertama ada insting ini yang pertama yaitu keinginan, kebutuhan. Insting ini adalah sumber perangsang simatis dalam yang dibawa sejak lahir. Keinginan adalah perangsang psikologis, sedangkan kebutuhan adalah perangsang jasmani. Di sini juga ada sumber insting, tujuan insting, objek insting, pendorong dan penggerak insting. Di sini juga ada distribusi dan penggunaan energi psikis. Dinamika kepribadian terdiri dari cara bagaimana energi psikis didistribusikan secara digunakan oleh id, ego dan superego. Kemudian di sini juga ada kecemasan atau ketakutan. Dinamika kepribadian untuk sebagai besar dikuasai oleh keharusan untuk memuaskan kebutuhan dengan cara berhubungan dengan objek di dunia luar. Ada 3 macam kecemasan. Yang pertama ada kecemasan realistis. Yang kedua ada kecemasan neurotis. Yang ketiga ada kecemasan moral atau perasaan pendosa. Kemudian ada perkembangan kepribadian. Freud umumnya dipandang sebagai ahli yang pertama-tama mengatakan aspek perkembangan genetis daripada kepribadian, dan terutama yang menegakkan peranan yang menentukan daripada tahun-tahun permulaan masa kanak-kanak dalam peletakan dasar struktur kepribadian. Kemudian ada mengatasi frustasi, konflik, serta kecemasan yang terjadi. Ada identifikasi sebagai metode yang digunakan untuk menghadapi orang lain dan membuatnya menjadi bagian daripada kepribadiannya.
Kemudian ada pemindahan objek. Pemindahan objek ini apabila dipilih sesuatu insting yang asli tidak dapat dicapai karena rintangan, baik rintangan dari dalam maupun dari luar, maka terbentuklah yang baru kecuali kalau terjadi penekaan yang cukup. Kemudian ada mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan ini ada yang pertama penekanan atau referensi, yang kedua proyeksi. Kemudian ada fase-fase perkembangan. Fase perkembangan ini ada fase oral, ada fase anal, fase valis, fase laten, fase pubertas, dan fase genital. Terima kasih atas pemahamannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.